sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al-mukarramun wal muhtaramun, para guru, para muallimin, pengurus ya TKM ya masjid ya Jami' lupa nama masjidnya ini. Al-Mukarramah, ya Allah ya. Dan seluruh jamaah sekalian yang mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini duduknya kita di tempat yang mulia ini bersama guru-guru kita, bersama saudara-saudara kita, mudah-mudahan kita semua mendapat limpahan dan cucuran rahmat, maghfirah ya, inayah, ridha serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, kita pada malam hari ini masuk ya di malam 1 Sya'ban 1444 Hijriah. Ya, doa kita semua karena tinggal sedikit lagi ya sampai di bulan suci Ramadan, doa kita Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna ya Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami, pertemukanlah kami dengan bulan suci ya Ramadan. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita semua sehingga kita atas izin Allah mudah-mudahan bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini sekaligus kita tawakufan ya, kita akan membahas secara khusus pada malam hari ini ya, seputar puasa ya, agar diri kita lebih siap apa yang bagaimana kita memaknai bulan Ramadan, memaknai puasa, dan diri kita mudah-mudahan lebih siap untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Silakan dibuka di halaman 47. Halaman 47. Ini kalau yang cetakannya sama ya. Ini cetakan saya ini cetakan Darul Ihya'il Kutubul Arabiyah. Kalau yang sama cetakannya di halaman 47 baris ke-7. 1 2 3 4 5 6 7. Baris ke-7 tentang ayat puasa. Sama enggak? Sama ya? Berarti yang sama ya alhamdulillah. Kalau yang enggak sama ya berarti sekitar itu. Kita akan membahas pada malam hari ini ayat puasa ya, yang ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba maknanya furidha. Kutiba ay furidha, diwajibkan. Siapa yang diwajibkan? Alaikum, atasmu, asyam, berpuasa. Yang diwajibkan adalah orang-orang yang beriman. Sehingga kalau dia beriman maka dia sudah terkena beban ya untuk menjalankan perintah agama atau yang disebut dengan mukallaf. Jadi orang yang beriman dan juga mukallaf. Ya, mukallaf itu adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Ya, yang pertama adalah beragama Islam, yang kedua mereka berakal,
Yang ketiga, mereka baligh. Ya, baligh itu dalam buku terjemahan bahasa Indonesia seringkali diartikan dewasa, dan saya tidak sependapat dengan terjemahan itu. Ya, kenapa? Karena kalau ditanya baligh itu apa sih? Baligh ya baligh. Ya, baligh adalah di mana seseorang, ya kalau yang laki-laki dia sudah bermimpi, kan begitu ya, sudah keluar air mani. Kalau yang perempuan sudah apa? Sudah haid. Ya, sudah haid. Ya, lo bagaimana? Laki-laki belum bermimpi, kemudian perempuan belum haid, maka dibatasi terutama di kalangan Syafi'i maksimal 15 tahun. Kalau sudah 15 tahun meskipun ia belum bermimpi, meskipun wanita tersebut belum haid, ya, selama dia berakal, beragama muslim, maka sudah terkena kewajiban agama. Sebab kalau diartikan dewasa, nanti pengertian dewasa di negara kita kan berbeda-beda. Orang yang dewasa itu yang sudah punya KTP. Ya, makanya ya anak-anak yang belum punya KTP boleh nggak nyoblos pemilu nanti tahun 2024? Belum boleh. Kenapa? KTP sebagai simbol ya dewasa. Tapi kemudian nanti simbol dewasa bagi KUA beda lagi. Kalau KUA adalah 19 tahun, kan begitu. Dulu perempuan itu 16 tahun, kemudian revisi undang-undang. Yang sekarang sama, laki-laki atau perempuan minimal 19 tahun. Kenapa? Sebelum 19 tahun dianggap belum apa? Belum dewasa, lu masih bocah, lu jangan kawin dulu, jangan kawin udah 19 tahun, dah boleh dah lu kawin. Nah, sehingga penerjemahan baligh itu, baligh apa? Ya baligh begitu ya. Ya, baligh adalah mereka yang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Laki-laki tadi sudah keluar air mani atau bermimpi basah, perempuan sudah haid, ya, yang dimulai pada usia 9 tahun, ya, kemudian atau mereka yang telah mencapai usia 15 tahun dalam mazhab Syafi'i. Nah, mereka inilah yang kemudian diwajibkan puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa ini diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Ya, atas orang-orang sebelum Ya, sebelum kamu. Siapa yang sebelum kamu itu? Minal anbiya'i, dari para nabi. Alaihimus salatu wassalam. Kemudian wal umam, dan juga umat-umat min ladun Adam alaihis salam. Sejak dimulainya Nabi Allah Nabi Adam alaihis salam, la'allakum tattaqun, agar supaya kamu bertakwa. Nah, ini ada perbedaan begini. Kenapa dalam ayat puasa ini berbeda dengan ayat yang lain? Apa yang membuat beda? Yang membuat beda begini, contoh ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kan begitu. Ya. Kenapa tidak seperti ayat yang menceritakan tentang kisos? Nah, kalau kisos itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla, enggak ada tuh kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisos. Untuk mengkisos. Nah, apakah kemudian kisos ini hanya terjadi pada zaman Nabi? Maka jawabannya tidak. Umat sebelum Nabi juga melakukan kisos. Di antaranya di zamannya Nabiullah Nabi Musa ada diberlakukannya kisos. Nah, ya. Nah, sedangkan ayat kisos tidak mencantumkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Nah, kenapa kok ayat ini enggak langsung aja begitu? Ya ayyuhalladzina amanu, ya kutiba 'alaikumus syiyam la'allakum tattaqun. Biar sama tuh dengan Ya, dengan yang lain. Maka disinilah para jamaah sekalian menjadi rahasia. Apa yang menjadi rahasianya?
agar bagi orang-orang yang beriman yang sudah terkena kewajiban puasa, mereka tidak membuat-buat alasan untuk tidak berpuasa, ya. Kenapa? Karena sudah dicontohkan oleh umat-umat sebelum apa? Ya, sebelum Nabi. Ya, yang menjadi pertanyaan, ya, mencontoh, meniru lebih sulit atau lebih mudah dibanding memulainya sendiri, ya, memulainya lebih awal. Maka jawabannya mencontoh atau meniru lebih apa? Ya, lebih mudah. Nah, contoh umpamanya di kampung kita nih, ya, coba bayangkan dulu bagaimana guru-guru kita, orang-orang tua kita berjuang, ya, membangun kampung kita. Ya, pada saat itu, ya, pemahaman agama masih apa? Masih minim. Ya, kemudian kondisi masyarakat juga nggak seperti sekarang, kan begitu, ya. Pastinya jauh lebih mudah sekarang. Ya, makanya para jamaah sekalian, ya, mereka orang-orang tua kita, ya, meskipun, ya, bisa jadi pencapaiannya biasa, tetapi karena mereka yang memulai, maka perjuangan mereka jauh lebih berat dibandingkan apa kita. Kenapa? Kita mah udah tinggal apa? Tinggal ngelanjutin. Pondasinya sudah dimulai oleh apa? Oleh mereka. Jadi itu yang pertama. Jadi yang pertama itu karena sudah dicontohkan. Yang namanya nyontoh lebih apa? Lebih mudah dibanding, ya, memulainya lebih dulu. Kemudian yang kedua, kalaulah umat-umat sebelum Nabi kita, Nabi Muhammad, para nabi beserta umatnya, mereka menjalankan puasa dan mereka mampu, gitu ya, masa kita enggak sebagai umat apa Nabi Muhammad? Kan kata Nabi, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kan begitu. Ya, kamu ini adalah sepaling-paling baik apa? Baik umat. Ya, bahkan nanti di akhirat nanti, ketika di jembatan Sirat terjadi antrian, yang pertama kali nyebrang adalah umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang masuk surga lebih dulu adalah umatnya Nabi apa? Nabi Muhammad. Kan seperti itu. Nah, sehingga kalau yang dulu saja mampu, masa kita apa? Masa kita enggak? Apakah dulu mereka berbeda? Ya, mereka makan batu barangkali jadi kuat gitu kan. Kita makan nasi kan juga enggak sama. Yang orang dulu makan nasi, kita juga makan apa? Ya, makan nasi. Sehingga kalaulah mereka yang dulu saja kuat, ya, umat-umat sebelum Nabi kuat, maka tidak ada alasan kita pun juga harus apa? Harus kuat. Apakah benar Nabi atau umat-umat sebelum Nabi Muhammad melaksanakan puasa? Oh iya, betul. Tapi memang, ya, tidak seperti puasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh umpamanya, bagaimana puasanya Nabi Ibrahim? Nah, itu banyak riwayat tuh, ada yang mengatakan Nabi Adam maksudnya. Nabi Adam, bagaimana puasanya Nabi Adam? Nabi Adam itu puasanya dalam sebuah riwayat, ia puasa 3 hari setiap bulan, atau yang kita kenal dengan puasa putih, puasa Ayyamul Bid, ya, 13, 14, 15. Itulah puasanya Nabi Adam. Ada sebuah riwayat seperti itu. Ada juga riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Adam puasa setiap tanggal 10 Muharram. Kenapa? Karena disitulah Nabi Adam bertaubat dan kemudian dipertemukan dengan istrinya, yaitu Ummi Hawa. Ya, untuk mengenang pertemuannya itu, ya, mengenang perjalanan itu, akhirnya setiap tanggal 10 Muharram, Nabi Adam melakukan apa? Puasa. Ada juga sebuah riwayat yang lain mengatakan Nabi Adam puasanya 40 hari 40 malam. Ya, ini ada beberapa riwayat. Hal ini dijelaskan di dalam oleh Ibnu Katsir.
Contoh yang lainnya di mana nabi yang lain berpuasa, Nabi Allah Nabi Daud. Nabi Allah Nabi apa? Daud. Hari ini puasa, besok apa? Besok berbuka. Ya, itu sampai-sampai Nabi kita Muhammad SAW mengatakan ya puasa yang terbaik adalah puasa yang dilakukan oleh Nabi Allah Nabi apa? Nabi Daud. Ya, kenapa kok Nabi Allah Nabi Daud itu puasa 1 hari puasa, 1 hari berbuka? 1 hari puasa dia Nabi Allah Nabi Daud ya ingin agar apa? Mengingat bagaimana kaum fakir, orang-orang yang susah, di mana mereka enggak apa? Susah makan, susah hidup mereka. Kemudian kenapa Nabi Allah Nabi Daud berbuka 1 hari puasa, 1 hari apa? 1 hari berbuka untuk mensyukuri nikmat Allah ya. Nah, nanti ya banyak ya, termasuk juga orang Yahudi. Itu dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Orang Yahudi juga terkena kewajiban puasa dulunya. Dikatakan di dalam kitab tersebut ya, Al-Jami' li Ahkamil Quran, orang Yahudi puasanya 40 hari. Kemudian umatnya Nabi Isa ya, itu puasanya 50 hari. Ya, 50 apa? 50 hari. Nah, tetapi yang amat disayangkan bahwa ketika kewajiban puasa ini ada bagi mereka orang Yahudi, orang Nasrani, ya mereka banyak yang menyimpang. Apa yang membuat mereka menyimpang? Karena mereka suka merubah-rubah jadwal puasa. Mereka suka mengundur-undur apa? Mengundur-undur puasa. Ya, kalau puasa jatuh pada musim panas, mereka akan undur bagaimana caranya puasa itu supaya dilaksanakan di musim dingin. Jadi mereka tidak akan puasa di musim panas, mereka akan puasa di musim dingin. Kenapa kok di musim dingin mereka puasa? Karena di musim dingin itu malamnya lebih panjang, siangnya lebih apa? Lebih pendek. Ya, siangnya lebih pendek. Ya, kayak kemarin saya ke Turki ya. Itu ke Turki itu jam 7:30 baru azan subuh. Baru azan apa? Subuh. Syuruk itu jam 8:30. Syuruk jam 8:30. Jam 9 baru ada kehidupan. Ya, kalau kita jadi orang Turki mau nyari nasi uduk, ntar tunggu jam berapa? Jam 9. Kuat apa kagak kita begitu ya? Kenapa? Karena siangnya lebih pendek, malamnya lebih panjang. Nah, ditambah lagi cuacanya enak. Yang namanya dingin kan bawaannya pengen apa? Pengen tidur. Ya, kalau panas bawaannya apa? Haus, seperti itu. Begitulah yang dilakukan oleh diantaranya umat yang Nabi Allah, Nabi apa? Ya, Nabi Isa alaihi salam. Mereka suka apa? Mengundur-undur puasa. Nah, itulah kenapa para jamaah sekalian, ibadah puasa ya, dilakukan menggunakan bulan Qamariyah. Bukan hanya puasa, urusan ibadah, urusan agama menggunakan bulan apa? Bulan Qamariyah. Menggunakan bulan yang pergerakannya dengan apa? Dengan bulan. Kenapa? Karena supaya merata, Pak. Sebab kalau bulan Syamsiyah pergerakannya matahari itu kalau musim panas, maka tahun depan pun juga akan musim panas juga. Berbeda dengan bulan Qamariyah yang lebih cepat ya dibandingkan bulan apa? Bulan Syamsiyah. Sehingga bisa jadi 5 tahun ini puasa jatuh pada musim panas. 5 tahun berikutnya akan bergeser menjadi puasanya di musim apa? Musim dingin, kan begitu. Nah, ini kan akan terjadi pemerataan. Ya, sebab akan kasihan sekali mereka yang kedapatan musim panas begitu ya. Lah ini kapan musim dinginnya begitu? Atau kebalikannya, yang musim dingin ya nggak pernah merasakan musim apa? Musim panas. Dengan adanya bulan Qamariyah, maka puasanya akan merata. Kadang dia dapat di musim dingin, musim semi, musim apa? Musim panas. Begitu juga kita. Kadang musim panas, kadang musim hujan. Nah, ini sekarang kan masih musim apa nih? Musim hujan ini.
Ya bisa jadi nanti ya puasa tetap apa? Tetap hujan. Ya bisa jadi, wallahu a'lam. Dulu-dulunya puasa itu musim apa? Musim panas kan begitu ya. Nah, ini ada pergeseran musim. Nah, kemudian apakah kemudian kita mengabaikan bulan Syamsiah? Oh tidak. Bulan Syamsiah jangan diabaikan, Pak. Ya, sebab bulan Syamsiah juga, baik itu bulan Qamariyah maupun bulan Syamsiah, dua-duanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam urusan ibadah, dalam urusan agama, gunakanlah bulan Qamariyah. Untuk urusan dunia, silakan gunakan bulan Syamsiah. Apa contohnya? Contohnya ya, gajian. Gajian. Saudi belum lama merubah. Gajian itu yang sebelumnya bulan Qamariyah sekarang diubah menjadi bulan Syamsiah. Belum lama, baru tahun 2016 kemarin. Saudi itu. Artinya para jamaah sekalian, persoalan dunia silakan gunakan bulan Syamsiah. Jadi nggak usah anti, wah ini bulannya bukan punya Islam. Oh nggak begitu. Ya, bahkan kalau kita bicara sejarahnya, bulan Masehi itu yang dipegang oleh umat Kristiani itu kan belum lama, itu baru abad 15. Ya, bahkan lebih dulu orang-orang Yunani yang menggunakan bulan apa? Ya, bulan Masehi. Ya, perhitungan pergerakan matahari. Nah, contohnya dalam persoalan dunia itu masalah gajian. Ya, kalau gajian itu menggunakan bulan Qamariyah itu bisa menyulitkan. Masa Pak Ustadz saya kasih contoh begini. Ya, gajian ya atau syahriyah bulanan akan diberikan setiap tanggal 1 bulan Hijriah, di awal bulan apa? Hijriah. Maka akan terjadi sidang isbat setiap bulan. Ya, besok kita gajian. Jangan dulu, ntar kita nunggu sidang isbat dulu. Ini besok udah kelihatan belum hilalnya. Kan begitu, Pak. Iya, jadi setiap bulan apa? Menteri Agama ngadain apa? Sidang isbat dulu. Kenapa? Untuk menentukan apakah besok jatuh tanggal 1 atau apa? Atau belum. Akan merepotkan ini. Dengan adanya urusan-urusan dunia berpegang kepada bulan Syamsiah, itu akan memudahkan untuk urusan-urusan urusan-urusan kemanusiaan. Seperti itu ya. Kita lanjut lagi. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Ay tattaqunallaha bisaumikum, artinya engkau bertakwa kepada Allah dengan puasa kamu. Wa tarakakum lisyahawat, dan engkau meninggalkan bagi syahwat. Farragbatu fil mat'um, dan keinginan di dalam makanan, ya, di dalam makan atau makanan. Wal mankuhi, dan juga nikah. Asyaddu minar ragbati, lebih berat ya dari keinginan fi ghairihima, pada selain keduanya. Wal itqa'u anhuma asyakku, ya, dan menahan diri dari keduanya asyakku, ya, lebih berat dibanding menahan yang lainnya. Fa'idha ya sahala alaikum, maka apabila memudahkan atas kamu, apabila mudah atas kamu ittiqa'ullah bitarkihima, karena takut kepada Allah dengan meninggalkan keduanya, kana tiqa'ullahi, niscaya adalah takutnya ia kepada Allah, bitarki ghairihima, dengan meninggalkan selain keduanya, akhafu, ya, ashala, lebih mudah, wa akhafu, dan juga lebih ringan. Di sini dijelaskan bahwa ada dua hal, ya, godaan yang paling berat nih. Ini kaitan dengan syahwat. Apa yang paling berat? Pertama urusan makanan, kedua urusan nikah. Urusan apa? Urusan kawin. Ya, urusan nikah. Dua hal ini yang paling berat, ya. Makanya berapa banyak orang yang disuruh puasa, kemudian di tengah hari dia kagak apa? Ya, dia nggak puasa. Kemudian kalau ada orang yang bekerja, ya, ada orang yang bekerja, apalagi pekerjaannya ringan kan begitu. Kemudian dia meninggalkan puasa. Dulu perang itu, contoh umpamanya perang Badar. Perang Badar kapan terjadi? Perang Badar itu terjadi pada bulan suci Ramadan.
Berarti lagi apa? Ya lagi lagi bulan Ramadan itu lagi puasa, kemudian mereka umat Islam mengadakan perang. Apakah hal itu bukan sesuatu yang berat? Jadi seperti itu ya. Nah, ini yang pertama persoalan makanan. Kedua persoalan nikah ya. Persoalan kawin, persoalan nikah, ya ini banyak yang tidak kuat. Nah, ketika dua ini ya kita menjaga mulut kita ya, baik itu mulut kita maupun kemaluan kita ya, menjaga diri dari perzinahan, menjaga diri ketika puasa untuk untuk makan atau tidak berpuasa, maka urusan syahwat yang lain lebih lebih mudah. Jadi kalau dua hal ini bisa dilalui, maka syahwat yang lain lebih lebih ringan. Awil makna la'allakum tattaqun, atau maknanya adalah agar supaya kamu bertakwa. Tarkul muhafazah ala shaumi, engkau meninggalkan dari keduanya itu, al muhafazah, untuk menjaga diri kamu, ala shaumi, untuk tetap berpuasa. Kenapa engkau tetap untuk berpuasa? Bisa babi azmi darajatihi, dengan sebab keagungan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi para jamaah sekalian, makanya untuk urusan puasa ini adalah al jaza'u minallah, al jaza'u indillah. Puasa itu balasannya adalah langsung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan hadis ya. Kenapa kok puasa ini balasannya langsung dari Allah ya? Karena puasa ini sesuatu yang misteri. Puasa ini ibadah rahasia. Ya, orang sulit untuk riya. Kalau puasa sulit untuk untuk riya. Ya, kalau sholat orang masih kelihatan gerakannya. Orang berangkat haji masih masih kelihatan dia. Ya, dia ada di tanah suci, dia foto-foto di sana, ada kemungkinan dia riya. Tapi kalau puasa bagaimana coba? Bagaimana bentuk riyanya orang yang puasa? Ya, karena ketika bilang saya puasa, orang yang puasa dengan yang nggak puasa sama aja, Pak. Ya, kali gitu orang yang puasa mukanya merah, orang yang nggak puasa mukanya hitam, kan juga nggak begitu. Penampakannya sama saja, orang yang puasa dengan yang tidak puasa sama. Tidak ada gerakan yang bisa dilihat. Nah, sehingga karena puasa ini adalah misteri, begitu juga balasannya dari Allah juga juga menjadi misteri. Ya, ini rahasia rahasia Allah. Kemudian nanti ada bunyi hadis yang begini, puasa itu atyabu indallah min rihil misk ya. Puasa itu orang yang puasa itu mulutnya lebih wangi di sisi Allah dari wanginya dari wanginya minyak misk ya. Dulu ada orang yang mengartikannya salah begini, Pak Ustadz, itu orang yang puasa saya cium mulutnya bau, Pak Ustadz, bau jigong gitu kan. Ini bukan seperti ini ya. Nah, jadi mulutnya orang yang puasa itu maksudnya adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab ia berpuasa ya. Bahkan satu hal yang Allah cintai adalah memakai wangian. Jadi kita nih kalau mau sholat pakai wangian, hari Jumat mau sholat Jumat pakai pakai wangi-wangian ya. Nabi pun juga dulu memakai wangi-wangian seperti itu ya. Ini adalah satu hal yang dicintai ya oleh Nabi dan juga dicintai oleh Allah. Tetapi wanginya orang yang memakai misk ya itu lebih wanginya mulutnya orang yang berpuasa lebih dicintai oleh Allah dibandingkan wanginya orang yang memakai memakai wangi-wangian, meskipun itu juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya para jamaah sekalian, ya, ini bicara puasa ini ganjarannya sangat besar ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada alasan di antara kita untuk tidak kuat berpuasa. Bagaimana kalau Pak Ustadz saya sakit ya? Kan ada tuh ayat lanjutannya.
Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar, kan ya. Kalau sakit, kalau sedang safar, bepergian, ya silakan fa'iddatun min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain, enggak ada alasan tuh untuk mengqadha. Oh, bagaimana Pak Ustadz? Ya, ini orang tua udah enggak kuat sama sekali. Ya, jangankan puasa Ramadan, gantinya pun juga qadanya pun juga tidak kuat. Fidyatun wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu ya miskin. Ya, silakan bayar apa? Bayar fidyah. Nah, sehingga para jamaah sekalian, ya puasa ini ya tidak bisa ya tergantikan, begitu ya. Sampai-sampai orang yang enggak kuat puasa pun masih dituntut setidak-tidaknya dengan ia membayar apa? Membayar fidyah. Tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan kita semua diberikan sehat ya. Nanti pun juga di bulan puasa kita diberikan sehat ya. Kenapa kok bulan suci Ramadan itu dirindukan? Karena semuanya dilipat gandakan. Semua amal soleh dilipat gandakan. Terlebih lagi ketika Ashrul Awakhir, di 10 hari terakhir itu ada yang namanya malam Lailatul Qadar ya. Malam lebih baik alfu syahrin khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 apa? Ya, 1000 bulan, atau sama dengan hampir 84 tahun. Orang yang beribadah ya 84 tahun sama dengan ia mendapatkan malam Lailatul apa? Malam Lailatul Qadar. Itulah kenapa kemudian bulan Ramadan itu menjadi istimewa. Ditambah lagi ada apa lagi tuh? Ada malam nuzulul Quran, malam diturunkannya apa? Al-Quran. Sehingga doa kita mudah-mudahan kita semua yang hadir, keluarga kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita senantiasa diberikan sehat, panjang umur, bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ya dengan sebaik-baiknya. Dan nanti sebelum kita tutup dengan pembacaan doa, kita zikir tahlil sejenak gitu ya. Baru kemudian kita lanjut doa. Dan sebelum itu, karena ini malam hari ini tawakufan ya, ibarat orang baca Quran itu apa? Wakaf ya. Kalau wakaf itu adalah berhenti sejenak untuk mengambil napas. Ya, bukan bukan berhenti untuk seterusnya. Ya, kalau kita bilang Pak Ustadz ngaji tutup, ya enggak, ngaji mah kagak apa, ngaji mah nggak tutup. Ini mah kita apa? Wakaf sebentar dalam rangka menghadapi bulan suci apa? Ramadan. Nanti insya Allah kita akan lanjut lagi ya ba'da Ramadan ya, setelah bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat dan panjang umur, amin ya rabbal alamin. Dan oleh karena itu, selama 1 tahun barangkali saya punya salah khilaf ya, maka saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Juga para jamaah sekalian, jika ada salah dan khilaf ya sudah terlebih dahulu saya maafkan. Mudah-mudahan hati kita ini menjadi ringan, di antara kita ya saling memaafkan, dan mudah-mudahan menghadapi bulan suci Ramadan betul-betul dengan hati yang apa? Hati yang jernih, hati yang tidak ada sangkut paut ya, baik urusan kita kepada Allah maupun urusan kepada apa? Kepada manusia, sehingga bulan suci Ramadan ini betul-betul kita ya bisa isi ya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada hadhihi niyyah al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa lahum wa lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa lahum wa lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa lahum wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى ونحن من الآمنين سالمين غانمين برحمة الله وكرامه سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده إليه كريم أنت الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم تقبل وأوصل ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما سبحناه من سبحان الله وبحمده وما صليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد أليدا منا واصلة ورحمة من وحي فضلك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نهديها ونقدمها إلى حضرة نبينا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة والقرابة التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقراباتنا وجيراننا ومن ظلمنا أو أسأنا إليه ولجميع مشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم هفتا من حفر النيران اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة علينا وعليهم وعلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وأدخلهم الجنة مع الآباء والأولياء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا وجماعتنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.